Mimma sanging perkara Zukiru kang padha den elingna sapa alladzina qalu inna nasara. Mimma sanging perkara zukiru kang padha den elingna sapa alladzina qalu inna nasara bihiyan. Fil Injil ing dalam kitab Injil. Bayane mazukiru bihi minal imani sanging iman. Wa ghairihi lan sa'liyane iman. Wa naqadu lan padha ngrusak sapa alladzina qalu inna nasara. Wa naqadu lan padha ngrusak sapa alladzina qalu inna nasara al-mithaqa ing perjanjian. Fa aghrayna bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah. Fa aghrayna mongko numibakno ingsun to menciptakan sapa ingsun. Auqana tegese numibakno sapa ingsun. Auqana tegese numibakno sapa ingsun. Bainahum ing dalam antarane alladzina qalu inna nasara. Ingsun numibakno al-adawata ing permusuhan. Al-adawata ing permusuhan. Wal baghdha alan kebencian. Wal baghdha alan kebencian. Pak Aghrena moko numibakno ingsun kok nate kesini numibakno ingsun benagum ing dalem antarane wong akeh. Niku wong-wong Nasrani. Tak numibakno al-adawata ing permusuhan. Wal baghdha alan kebencian. Ila yaumil kiamati tumeka maring dina kiamat. Ila yaumil kiamati tumeka maring dina kiamat. Antara orang Nasrani saya ciptakan kebencian ila yaumil kiamah. Kita farruqihim kelawan sebab. Kita farruqihim kelawan sebab beda-bedane wong-wong Nasrani. Kita farruqihim sebab beda-bedane wong-wong Nasrani. Waqtila fi ahwa'ihim. Lan bedane pira-pira keinginane utawa nafsune utawa kesenengane selirane wong-wong Nasrani. Waqtila fi ahwa'ihim lan bedane pira-pira selirane utawa kesenengane wong-wong Nasrani. Karena mereka saya ciptakan permusuhan fakul firqatin. Mongko utawi sekabehane firqah. Utawi setiap kelompok, setiap firqah itu tukas diru. Iku ngafirno sapa kulo firqah. Fakulu firqatin mongko uti saben-saben firqah. Iku tukas diru, iku ngafirno sapa firqah. Al-ukhra ing liya. Fakulu firqatin mongko uti saben-saben firqah iku tukas diru, iku ngafirno utawa menfonis kafir. Sapa kulo firqah al-ukhra ing liya. Untuk terang. Wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum fa nasu hazzam mimma dzikiru. Orang-orang Nasrani pun lewat kitab Injil dibaiat kalian Allah juga ini janji kedaiman kalian Nabi Muhammad. Karena mereka ada iman fa aghrayna bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah. Iki dawuh Allah. Antar orang Nasrani piyambak teng internal mereka ini kelompoknya sendiri itu terjadi al-adawah wal baghdha. Saling permusuhan dan kebencian ila yaumil qiyamah. Teng mriki kebencian diartikan fakul firqatin tu kafirul ukhra. Setiap kelompok dari mereka juga mengkafirkan yang lain. Efek dari tidak cocok, saling monis bahwa kelompok yang lain itu apa? Kafir. Itu tak cerita, ini dawuh Allah. Jadi nak cara Allah, tiang Nasrani piyambak. Ini dawuh Allah teng Quran, tiang Nasrani piyambak antar mereka terjadi firqah, kelompok-kelompok yang saling mengkafirkan. Mungkin teng Indonesia kita lihat wonten Kristen, wonten Protestan, wonten Kristen Katolik, wonten Kristen napa Protestan. Mereka itu punya perbedaan yang ekstrim. Dan dari ciri khas masing-masing itu kelompok itu saling mengkafirkan. Saling mengvonis bahwa itu benar-benar napa salah.
Wonten Kristen sing afiliasine teng Roma, wonten sing Kristen gereja Anglikan macam-macam. Jadi dalam kelompok Nasrani piyambak itu tidak sepakat pada satu akidah. Ini itu wonten sejarah Isa itu apa betul Ainullah. Ya, ada yang mengatakan Isa itu sekedar fisik yang didiami Allah. Jadi Isa itu fisik manusia tapi ada Ruhul Kudus. Ada yang mengatakan Isa itu ibnu Allah, memang anak Allah. Ada yang mengatakan Isa itu salisus salasa, trinitas, jadi unsur ketiga dari yang tiga, yaitu Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, terus nama salisus salasa. Dan setiap kelompok itu juga saling mengkafirkan, saling tidak menerima, baik secara akidah maupun secara politik. Kalau tak cerita, itu fakta. Memang di kacamata umat Islam, karena umat Islam dengan kondisi sekarang, kesannya itu Kristen itu sepakat satu, dan itu dipimpin teng Roma. Tapi hakikat mereka sebenarnya tidak pernah satu, baik dari segi akidah maupun apa politik. Sampai nak delok tentang peristiwa tentang Palestina, peristiwa tentang belahan dunia itu antara orang Kristen dan macam-macam firqah dan saling mengkafirkan. Di rumah nol. Masalah ini menyangkut akidah. Karena mereka saling mengkafirkan antaranya Protestan kalian Katolik, antara Kristen Romawi kalian Anglikan macam-macam. Itu apa ya betul itu ya terlantas yang dimaksud umatun nabi. Ya, jadi nak tenggalangan NU niku rak terkenal hadis tatap tarik umati salasan wasab inan apa firqah. Umat itu ape pecah 73 golongan. Sing 72 sesat binar, sing sitok napa selamat. Terus Bapak tanya, yang satu selamat itu siapa? Nabi menjawab, sing selamat itu ahli sunnah. Itu orang-orang yang mengikuti sunnah. Terus ketika sahabat tanya, alamatnya gimana ya Rasulullah? Nabi dawuh, ma'ana alihilya mawa'atabi, yaitu orang-orang yang berpegangan apa yang jadi perilaku saya, jadi tindak tanduk saya, dan para sahabat. Terus tatap tarik umat, dawuh Nabi itu umat itu pecah. Ini umat itu siapa ya? Yang berkembang di kalangan paham-paham NU, mas rata-rata dia itu ikut pendapat umat di situ itu umatul ijabah. Ya umat yang sudah Islam sendiri itu pecah menjadi 72 golongan. Ya efeknya luar biasa karena ditafsiri itu umatul ijabah, umat yang sudah Islam. Sehingga perpecahan 72 itu dianggap perpecahan yang terjadi di internal apa? Umat apa? Islam. Efek dari paham ini luar biasa dahsyat, luar biasa melahirkan vonis-vonis ekstrim. Yaitu karena Nabi hanya menyatakan yang selamat itu satu. Berarti sing 72 mboten apa? Selamat. Suci semacam-macam dari NU, dari Muhammadiyah, dari Wahabi ngene apa? Wahabi, dari Syiah ngene apa? Syiah, dari Mu'tazilah. Anu piyambak ana organisasi, ana kultural. Ana sing seneng mondok, ana sing seneng nang kampus, semacam-macam. Kabeh nyangka selamat. Kulo fiskin di maladhin napa parikun. Ciri utama sebuah kelompok atau komunitas adalah merasa benar sendiri. Kulo fiskin di maladhin napa parikun. Kalau itu artinya umat ijabah, itu resikonya harus kita pahami bahwa perpecahan itu terjadi pada umat ijabah. Tapi nak delok ayat niki, umat itu ada ulama mengatakan di situ adalah ummatud dakwah. Jadi berarti tatap tariku umati, umat yang menangi saya dakwah. Jadi umat edisi nabinya saya. Jadi cara bahasa Indonesia ini umat yang edisi nabinya wis aku. Ngendikane umat yang edisi nabinya wis aku. Itu apa pecah jadi 72 golongan. Kalau begitu udah harus Islam. Sakit Nasrani, sakit Yahudi, sakit Buddha, Hindu, dan macam-macam. Berarti ini jenis umatut dakwah. Kalau kalian ini menurut asing, berarti nak tenggane kitab-kitab akidah, wonten istilah umatut dakwah, wonten istilah umatul ijabah. Tentu rapi tuh. Ngaji yang dulu payah tenan.
Jadi ambil ana istilah umat teng Quran atau hadis, mesti ulama itu. Maksudnya umat itu sapa? Umat itu mesti umat sing wis Islam, itu jenenge umatul ijazah. Apa umat itu dakwah, itu umat sapa wae sing menangi didakwahi Nabi. Artinya sing wis dinabeni Nabi Muhammad. Nggih. Nah, ayat Quran setiap nyebutna umat itu mesti kemungkinan itu. Apa itu umat dakwah? Yaitu umat siapa saja sing dinabeni Nabi Muhammad. Cek sing balela, cek sing iman. Apa umat sing wis ijazah? Ketika Nabi dawuh sataf tariku ummati salasan wasabina napa? Firqah. Aman sering bilang lho. Umatku ape pecah 72 napa? Golongan. Sing 72 sesat, sing sitok selamat. Mulai dhisik anggere jenenge ulama itu tukang tafsir. Tukang tafsir terus ngerasa bener dhewe. Oleh nerangno serius, itu kok sakral, itu klirune ulama riyen ngono. Barang juga kok nerangno serius. Akhirnya dianggap sakral. Efeknya sakral, wong ngerasa bener dhewe-dhewe itu dhewe. Efeknya wong ndekne dhewe juga kok oleh nyampekno dalam suasana sakral. Ono garani itu maksudnya ahli sunnah. Ahli sunnah pikiran NU Indonesia ya NU. Lah NU sing piye? Sing organisasi apa sing kultural ya ora jelas. Tapi intinya fakta itu menunjukkan ini bentangan pengalaman. Dalam Islam yang itu ada Syiah, ada Mu'tazilah, ada Murji'ah, ada Qadariyah, ada macam-macam Wahabi ada. Dan ciri utama firqah itu mesti saling mengkafirkan dalam pilihan-pilihan ekstrim. Dan itu sering diwujudkan dalam politik ketika nyata-nyata sebagian mereka mimpin. Contoh yang mudah itu Wahabi. Wahabi itu darani tawassul syirik. Jadi ekstrim. Jadi misalnya kaya Rumanto kaji, tawassul sama makom Nabi merasa ibadah tenan. Merasa takarrub. Orang Wahabi syirik tenan, anak ekstrim. Suwitok merasa takarrub tenanan, sitok ngukumi syirik tenan. Mustafa ziarah ning Mbah Masari Wali Songo. Cara Mustafa takarrub ila Allah. Cara Wahabi syirik. Memang ekstrim lho. Sitok darani takarrub, sitok darani apa? Syirik. Itu jadi ciri utama pertentangan itu fakul firqatin lukafirul pro. Tiap kelompok yang bertentangan itu salah satunya mesti mengkafirkan yang lain. Sama nak ngaji kitab-kitab Wahabi betapa banyaknya bentuk syirik, kuburan syirik, tawasul untuk nabi apa? Syirik, wabah syirik, untuk wasilah-wasilah syirik. NU walian, tambah wasilah tambah takarrub. Sampai dungo nak gak ambek wasilan gak mantep. Nek dungo ning omah mbek pengiran dhewean ora mantep, malah ning ngarepe kuburan. Jadi alasannya dari kita itu rawong bersih, jadi nak dungo tawasul. Ayo lucu, apa-apa ngrungokno sing bersih kok. Ajane ini pancen repot, nak pun pertentangan wonten pun repot. Begitu juga menyangkut Syiah. Syiah itu punya hadis jenenge Al-Kafi fi Ahadits Al-Rasul. Jadi di luar Bukhari Muslim itu Syiah itu punya pegangan hadis yang diyakini juga original dari Kanjeng Nabi. Dan di situ banyak klaim-klaim betapa yang selain Syiah itu sangat salah. Orang sedar salah, sangat salah. Akibatnya apa? Orang Syiah itu tidak bisa terima Islamnya kita tidak bisa. Sama seperti kita juga tidak bisa terima Islamnya Syiah. Karena Syiah kayak itu hulatun fil alu, kayak gitu berlebihan dalam memuji Sayyidina. Ahli sunnah kayak begitu memposisikan Ali proporsional, jadi itu terima sahabat. Nanti saat itu jadi pertentangan. Tepaan Syiah di otoritas politik, jadi firqah yang gede namun kali. Wahabi di Syiah. Kebenaran di otoritas politik. Syiah di otoritas politik di wilayah Iran di Syria. Wahabi di wilayah Arab. Ahli sunnah spesial. Orang pemerintah sing ngaku Sunni tepaan sing ngaku Sunni itu Saddam Hussein. Menamakan diri pemerintahan Sunni tepaan wonge biadab, otoriter macam-macam. Menamakan diri ini Sunni tapi tepaan cara memimpin aspirasi. Wahabi yang mengklaim paling murni dalam akidah ekstrim ini terutama tawassul.
Sama takok sing kaji-kaji, sama ndonga suwe-suwe ning pinggire sare Nabi ditutuki tenan, itu karo ngatur itu. Ruh kon ngiri. Jadi ekstrim. Niki ciri utama pertentangan. Ya fatul lufir koten tukafirul. Sampeyan tawasul ning kuburan cara khas NU merasa ibadah tenan. Khase wong model wae dihukum syirik tenan. Langit yo bumi lho. Jadi kalau nasi kita tokoh-tokoh, kita darani nabi wali, kita darani kafir setan. Itu ciri utama pertama. Lah anak ngono sak niki ngeten balik wali tau. Kalau gitu sahabat tariku umat itu artinya umatul dakwah apa umatul ijabah. Nak kula pribadi ya senang ditafsirin untuk umatul dakwah. Jadi lebih apa ya? Nabi itu kesannya kan kayak nabi di umat kan juga Islam. Islam itu piro-piro itu jadi ini pulau ini pun memang fakta sosial menunjukkan ya. Setelah Islam itu memang macam-macam ya. mulai Islam NU Muhammadiyah sampai sing aliran Madhya sampai aliran sholat diterjemah sampai setelah Islam itu memang menunjukkan beribu-ribu apa alis. Kalau nggak survei yang terdaftar di depan itu untuk Islam saja itu aliran itu hampir 25.000. Ini ya sing mbok ora iso mun pinten, sing ketok mripat sing ana pelangi mun pinten. NU Muhammadiyah LDI LDI Jamaah Tabligh sampe sing mbok ora sing ketok mripat mun pinten. Iya bener. Iki sing ketok napa? Mripat. Sing ora kate ketok mripat. Sing duwe desa sing gunung-gunung sing ngalah-alah. Wong tambah turu wah dadi wujud terus salat asal eling pengiran terus Islam bakal jogo macam-macam itu kan jumlahnya pun ribuan. Sebab itu kula balik. Nabi hanya menyebut 72. Ini balik kan sistem bahasa ini. Ini itu ciri utama Quran itu pakai bahasa. Resikonya bahasa itu mesti pakai majas, pakai kinayah, kadang pakai. Pokoknya majas itu tidak mesti yang semestinya. Ini apa? Majas. Lah nak ngono 70 faktanya itu kan lebih dari 70. Kok Nabi nyebut 70 berarti itu nama atau kinayah. Ini 70 itu kinayatun anil kasr. Ya mesti sampean tak perkenalkan bahasa Quran itu nak darani adat paling akeh itu pokoknya 7. Jadi cara Arab, cara bahasa Quran itu diakui angka terbanyak napa? 7. Mulane Allah nak ngendikan ya Allahu ladzi khalaqa sab'a samawat. Allah gawe langit 7. Ya. Ketika wong munafik ora gelem tobat istilah pengiran mbok jalukno sepura pek 70 lae ra tak sepura. Terus ganjaran sing apik iku ngendikane Kanjeng Nabi falahu asr amsalihah ila sab'iniati dikun. Ditikel-tikelon nanti hitung 10. Jadi ciri utama Quran itu ngakui 7 itu kinayatun anil kasr. Mboten ainiyah, mboten secara faktual niku bener-bener napa? 7. Jadi sampean roh bahasa kinayah. Bukti paling gampang itu. Ketika Allah ngendikan masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama sali habbatin ambatat sab'a sanabila. Wong sing sedekah ikhlas fi sabilillah itu kaya biji-bijian sing nukala 7 tangkai. Apa ana jaminan nak setiap pagi itu 7 napa? Tangkai. Kadang ya 4, kadang 5, kadang ya 3. Tapi jadi bahasa Quran pokoke 7 kinayatan anil kasrah. Sampeyan satu-satu ora dulu, macam 7 terus 7 ngaten niku. Ini kula nyontokno banyak ya itu tadi. Saya akan menggambarkan beberapa ayat itu tadi. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama sali habbatin ambatat sab'a sanabila. Kan enggak ada jaminan bener-bener napa? 7 tangkai. Iso wae 5, iso wae 6, iso wae apa? Orang munafik juga istilahnya Kanjeng Nabi, wong munafik ku serata sepuro. Senajan to mbok jalukno sepuro ping 70. Itu tidak ainu 70. Itu pokoknya mbok jalukno sepuro bolak-balik Allah tetap ora nyepuro yang munafik. Ono istilah pangeran istaghfir lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfiru Allahu lahum. Mbok jalukno sepuro cek ora, wong munafik tetep ora tak sepuro. Terusane piye? Intastaghfir lahum sab'ina marrah. Terusane dadi intastaghfir lahum sab'ina napa? Andekan mbok jalukno sepuro ping 70 lah, tetep ora tak sepuro. Nganggone pinten 70.
Lah nak ngono karena Nabi ku dhewe nganggo istilah itu berkepala 7 gitu, itu pecahan, itu puluhan, itu ratusan itu tidak ada jaminan ainul adad. Dia itu bener-bener jumlahnya apa? Itu. Lah nak ngono ketika Nabi dawuh sataf tariku umati salatan wasab inan iki kasus tidak harus 72. Pokoknya Nabi mulai akeh ono ae. Cuma istilah wong Arab nak mulai akeh napa? Paham? Mulane ketika pakar-pakar astronomi bingung ternyata planet lebih dari 7. Ini Qur'ane ra salah. Dari sama nyatane planet pirang-pirang. Itu memang pengembalian bahasa kalau istilah 7 dalam Quran itu tidak ada garansi, tidak ada jaminan artinya adatnya itu benar 7. Ya mulane sing apal-apal Quran itu saged mungkin banding-bandingno ayat masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama salil habbatin ambatat sab'a salat. Ya, Allahu ladzi khalaqa sab'ana wa samawat. Intas tasirillahum sab'ina wa mar. Jadi islah 7. Paham ya? Sebab itu kalau ada istilah 7 dalam bahasa Arab, niku mboten jaminan ainu pitu. Cek pitu, cek 70, cek 7. Paham ya? Dan itu balik teng gawe Nabi. Kalau begitu ketika Nabi dawuh umatku ku ape pecah dadi 72 golongan berarti orang mesti jumlahnya 72 persis mbok. Karena fakta menunjukkan firqah itu ribuan, tidak sekedar 72 ribuan. Dan yang selamat tunggal itu ahli sunnah wal jamaah. Tapi kemudian ketika Nabi dawuh ahli sunnah ini ada subjektivitas. Wong kaya Rugen yang ngerasa ahli sunnah, dari Wahabi yang ngerasa apa? Ahli sunnah, dari Syiah Muhammadiyah yang ngerasa apa? Ahli sunnah. Nah, ciri utama pertentangan itu fakul firqatin tukafirul ukhra. Ciri utama pertentangan itu saling mengkafirkan. Contoh paling gampang ziarah kubur. Itu paling ekstrim. Wong Wahabi itu kayak itu antinya sama tawasul, sampai langsung dihukumi kafir. Tiang non Wahabi terutama NU saking seneng ziarah. Donga aran ngarep kuburan wali ora mantep. Mulane wonten kiai-kiai iki wong NU niku luwih dekat kok iki. Jadi sing mirip yang NU dalam masalah tawasul itu yang nopo? Kan wonten penelitian ulama Islam teng Indonesia sing dinarong NU asam dia. Tapi itu gubeteng dia. Padahal prakteknya yang kita ikuti saat ini, tradisi sekarang itu dia. Memang tidak dia imamiyah, tapi dia. Ya juga sembunggur, mangsang juga ahli sunnah. Ini juga dia. Jadi itu mau kalau ngomong ilmu jujur, cocok urusan. Bisa sembunggur ini bisa dia. Sehingga tidak ada muji Abu Bakar Umar. Mereka wong Syiah boten Abu Bakar Umar. Dibae jenengan nak misi Zainul Abidin Ali wa bil Baqir Rasul diwali subuhu bil anjumi diwiri sama kerja apik ora ono ngelem sahabat. Karena dibae itu dikarang Syiah. Paham apa kaya siratal alami ya mu'ailal jiwal karam itu ngelem oleh Sayyidina Ali. Sisi-sisi nomor 7 Sayyidina Ali. Pokoke alur Rasul. Itu mau ana dibak ngelem Abu Bakar Umar. Malah dikaya contoh ya mesti Zainul Abidin Ali. Kayak saya Zainal Abidin Ali wa bil Baqir Rasul riwan. Lan saya Baqir. Subhihu bil anjumi zuhuri muslama kerja abis jinan. Wasatu nulin najati ida alur Rasul menjadi tentak, jadi perahu keselamatan. Nak ngelem alur Rasul berlebihan, betul nenten tentang dibak, tentang berjanji nyebut Abu Bakar Umar betul nenten. Nak ngelem keluarganya Rasul tak ngamet. Terus ngelem Ibnu Abbas al-Hadis al-Bakri ilmi Dafiq walisanil Qur'anin natik al-Hadis ulama Ibn Sayyidina Abdullah bin Sayyidina Abbas nak ngelem al-Bakri ilmi Dafiq dari lautan paling dalam walisanil Qur'anin natik dan yang menjadi presentasi lesnya Quran al-Hadis ulama Ibn satu-satunya ulama menu untuk al-Hadis ulama Ibn Sayyidina Abdullah bin Sayyidina sudah ada. Sehingga ciri utama Syiah itu kan muji Ali Rasul berlebihan. Wong raku ora sok sampean-sampean ini marang cara Syiah itu ora kanthi. Turunan-turunan sampah. Muga ora Ali Rasul, ora turunan apa? Quraisy. Hadis sing diriwayatno ya khas Quraisy. Mulane inna Quraisyan kanat nuram dene adil ajal itu Syiah semua. Mulane hadis-hadis tenggene Pasuruan itu tidak mau pakai berjanji jenengan itu tidak mau. Duwe berjanji al-hadis. Mereka berjanji ini tuh
ciri utama apa? Iya. Kaman tuh mbok nih perjanjian yang lemah Bakar Umar. Betul enten tuh. Tapi nak Ali, Sayyid Husain, bahkan periode putu Sayyid Zainal Abidin, Sayyid Bakir, Sayyid Ja'far nak men periode putu langelem sedolang. Karena Islam dulu yang bawa itu kita, tradisinya kita. Islam Indonesia seneng ziarah. Mereka dalam hal kultus yang tokoh, Syiah itu berlebihan. Syiah nak tawasul ke imam-imam ini kasus yang itu. Memang akal usulnya ngoten. Menang berarti salah. Ibadah ku atine ora usah kelompok-kelompokan. Pokoke kula nu anut Quran, ibadah ciri utama ikhlas, tanpa pengiran ra ikhlas wujud. Ora akal-akale perdebatan diskusi. Wis melok-melok bento. Kowe debat iki Syiah, iki Jamaah Tabligh, iki Wahabi, iki Muhammadiyah, iku debat bento. Iku debat sing kowe didikte mbek hukum adat. Bahwa fakta sejarah iku ana NU, Muhammadiyah, Wahabi, ana macam-macam. Lah kowe debat didikte hukum adat. Jadi kok ana sejarah sing nunjukno ana kelompok-kelompok itu debat bento. Lah nek debat kasih ahli Quran, kados kula sebenarnya itu, sebenarnya wa ma'umiru illa li abudu wa mungkin lagi nang ketemu kuat itu selesai kan? Karena di Quran tidak ada jaminan benar karena dia Syiah, karena dia Wahabi, karena NU atau Muhammadiyah. Jaminan benar di Quran mungkin ada yang nama ikhlas. Tapi perdebatan ini sudah ada. Jadi buntunya sampean-sampean gitu. Jadi hampir debat NU Muhammadiyah bener di. Padahal kita mulai cilik nak ngaji ikhlas berekhlas, iya betul. Kita mulai cilik diajari ngaji ibadah ditampa Allah sing piye sing ikhlas. Iya betul. Sedekah ditampa Allah piye sing pergayane apik, sedekah ikhlas. Iya betul. Kelompok sing diridani Allah ya kelompok sing ikhlas. Tapi tahu-tahu kita didikte oleh fakta sosial. Soalnya sing bener NU, soalnya sing bener Muhammadiyah, soalnya sing bener ayo bento namanya. Ya kok cuma kapet-kapet bento, sing bento ya keben, sama-sama bento. Lha iku ciri utama wong bento. Jadi hukume Allah digusur hukum adat. Ya, ciri utama wong bento hukume Allah digusur hukum adat. Mulane kula bolak-balik matur, kitab Suratul Nasih itu kecewa, kebar sesau kiai top sebelum besar. Sejarah di murid bisa iso mikir kabeh hebat. Ewa semono kalah mbek godane setan akhirnya sesat. Iku salah kitab Suratul Nasih muji wong kok karena murid akeh. Mula-mula setan iku ora tahu pantangan. Aku ora iso nggodho wong nak murid akeh kan mboten enten jaminan ngoten. Ketika setan sumpahane pangeran la uhiyan lahum ajmain, sumpahe pangeran, sumpahe setan sing pantangan illa ibadaka minhumul mu'min. Ini wak bentum dhewe. Ki gedhe kok jebule selingkuh. Cek gede cek cilik, ora ana jaminan selamat. Wong setan mau jamin illa ibadaka minhumul mu'min. Kami tahu-tahu kita dihukum adat. Yang pantas selamat itu gede, terkenal. Dia cilik-cilik selingkuh sidik-sidik. Kiai rapati dinasab kecelakaan sidik-sidik, pantas. Kiai ra populer gitu rodo, pantas. Cuma anak. Lan hukumnya Allah ora ana ngono iku. Wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma buatan asal mukmin yo kan ngeduwi fawahisha ma zahara minha wa ma baton. Iki gede, iki cilik asal maksiat yo kan ngeduwi. Nggih, kami tahu orang hukum adat yang pantas terkendali semua nak gitu. Nah akhirnya orang priayinan, gede priayin omongan. Rasa cek gede priayin, nak cek cilik cek uran cek. Hukumnya apa orang, ngono itu orang. Gimana? Hukumnya apa? Lepas biarai. Mulai kalau ngerti tapi kusuki gede salah. Nggak pernah gede jaminan bener. Tapi cilik ada jaminan bener loh. Saya nggak terbiar. Udah senang nih kayak cilik ngono. Nak berhenti kayak gede. Kayak gede orang mesti bener. Jadi cilik orang mesti apa? Bener itu. Jadi eling-eling deh. Masalah firqah dengan segala variasinya, jumlahnya dan sebagainya. Itu sudah jadi sampean grogi. Karena itu hukum adat, hukum yang lahir karena fakta sejarah. Ya, fakta sejarah memang tahu-tahu kita ada NU ada mau itu fakta sejarah. Makanya nomor itu mesti ada fakta nomor. Tapi hukumnya hanya satu, masalah ibadah wa ma umiru illa liya'buduha mukhlishina lahu. Tapi perdebatan ikhlas itu entek delala. Pak ulama itu kan katut identifikasi kebenaran. Jadi pak ulama itu katut data kebenaran lewat kelom bisa matabek. Iki NU, iki Muhammadiyah, tabek ya tabek, pangeran roh ikhlas ora ikhlas. Apa nanti NU terus bener masih ora ikhlas.
Yo. Apa nak cilik bojo rondo terus halal, gede ra halal. Tenan tengah-tengah pengiran hukumnya baku. Wala takabul fawahisha ma zahara minha napa? Barang-barang sing ora pantes kudu mbok jauhi. Sing ketok sing ora. Paham. Dengan penjelasan ini sampean harus selesai. Membicarakan firqah harus selesai. Karena kita di hadapan Tuhan, setiap kali kita ngaji Quran mesti innallaha alimun bidzatis. Allah tuh tahu betul hati kita. Karena ngono setiap ibadah munajat mbek pangeran, ya Allah yang saya lakukan ini benar apa enggak? Jangan sekali-kali identifikasi kebenaran karena kelompok. Jika wis sunnahe pangeran angger kelompok itu mesti fakul fiqatin tu kafirul ukhra. Setiap kelompok mesti ngafirno sing li. Paham, kemana sama nak foto kitab-kitab Wahabi. Yang kitab Wahabi itu kalau ini hari yang paling populer tokohnya kan Abdullah bin Bas. Ini pun kabundut. Itu nak minyak tiang NU, tiang-tiang tawasul. Dari tawasul ning Kanjeng Nabi kok ngerameni Nabi. Itu dalil ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin. Sampai wong ganterno suarane sak dhuwure suarane Nabi. Wan nabiyyu maitan kan nabi hayya. Nabi pas wis kapundhut lah kaya nabi zaman cek sugeng. Lah nek niat ngurmati nabi ya coba rameni. Iki mangke alasan. Lanjut. Nabi wis kapundhut kan kudu mbok hukumi kaya zaman sugeng. Kira-kira sopan gak jam 2 bengi mbok gugah mbok rameni, mbok tahlili. Mbok walasane kok ndi-ndi. Wala kira nang Indonesia sing lucu. Nak ziarah jam kerja wali. Kira bunyi ra sopan. Enggak istirahat. Jadi hampir sangkem wis luwih omongane kok ndi-ndi. Ya itu sampai Abdul bin Bas orang lama besar. Saking antine ziarah nganti nyontokno ora masuk akal. Nganggo dalil larta tau aswataku fauqa sautin. Tapi jadi diantuk tawasul malah ngrameni nanti janji tidak beliau. Ya sing kena aliran niku macam-macam. Paham ya, ngono ora kabeh banyak. Allah sing pirsa piyambak hati kita ini tawasul apa ora. Golek wali krana utange akeh apa krana sono wali apa piyambak. Lah kuwi beda kok apa bela wong ziarah teman-teman. Sampe nak survei tenggene Cirebon ta tenggene Batu Ampar. Sing manggon mriko mingguan. Sampe ngerti kenalan aku sih. Tukaran di bojone utange akeh, kasih akeh. Kita bila-bila tenan golek duale sing halal ziarah, dibeli sing ziarah dhewe rata-rata wong kasus. Ayo repot tuh. Buatan Gus nak teng iki buatan kasus. Tapi si bisnis no dari panitia langgar nak bangun langgar itu kangelan. Nah, anu ziarah terus gawe selisih piro luwih jam. Jadi kita bela jebule gletek urusan duit. Orang belong seneng wali kok ora oleh. Ini dari guru kula. Hukum di zaman akhir itu pokoknya hukumnya dia rapi dia. Mereka bingung nggak bila tenan jebule gletek ini. Sampai kalau survei orang-orang yang dominan dengan wali, santri sing seneng ziarah itu mesti sing santri sini. Santri tope sing Qur'ane lanya sing ning pondok kanggo dadi pengurus momene sono isu calon mantune kiai itu ganteng-ganteng ning pondok. Ngerung sing ra kanggo kan seneng apa? Ziarah. Takok itu seneng ziarah apa seneng dolan? Ya antara seneng dolan ziarah dadi sitok. Buktine ngene, contoh sak gampang. Umpama Sunan Kalijaga ning pinggire pondok ora tertarik. Nah ana lunga adoh macam. Jadi sekolah pengiran kita. Udah seneng wali sempara kak ana. Ini video ana seneng lungane yo. Tambah ada tambah mati. Iku Allah piyambak sing pirsa. Jadi aku lho berniat ngritik buat tenatine sampean grayangi demi apa? Dan itu Allah pasti tahu alimu bidati itu. Paham ya? Jadi itu tidak ada jaminan. Jadi ciri utama konflik itu fatul firqatin untuk kafirul bro. Tapi sampean saya ingat juga itu loh kejuan itu. Semua firqah itu produk sejarah. Memang itu feeling namanya. Semua firqah itu produk sejarah. Lalu kebenaran itu tidak bisa kamu identifikasi lewat firqah-firqah itu. Ya, kebenaran itu tidak bisa kamu identifikasi lewat firqah-firqah itu. Itulah nanti ditangleti teng kajian pas ngaji ngoten. Gus salat sing bener salate sinten? Salat sing bener salate sinten? Nah, NU salate ngoten, Muhammadiyah ngoten, Syiah ngoten, Wahabi ngoten. Ini kalau jawab ngenten. Salat itu punya aturan.
Ya, sholat itu punya aturan. Aturan standarnya qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sholat yang benar adalah yang saat sholat khusyuk. Lah aturan khusyuk itu apa? Ya idza dzikra wa wajidat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadadum imana. Ketika Allah disebut dia tergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadadum imana. Kalau baca Quran imannya tambah. Itu sholat yang benar. Lah yang salah ya fawailul lil musallin alladzina hum fi sholatihim sahun, yang saat sholat lupa Tuhan. Tapi lalu kita menjadi bodoh, tahu-tahu identifikasi kebenaran sholat lewat itu sholat gaya jamaah tabligh, itu gaya NU, itu gaya santri Tegalrejo, itu gaya santri Sarang, itu sih orang sholat, itu gaya Rukin, gaya Rumanto, gaya Mustafa, pangeran juga sudah mode. Pangeran itu bersane standar sholat dekat aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Nah khashi'un itu apa? Khashi'un itu sehingga dikira wa wajilat qulubuhum idza tuliyat alim ayatu zadadum. Lah sholat kita bener sih sing pawai itu titik pasti begitu. Aku sowan Allah mesti bener, hukum ini mesti ngono iku. Tapi tahu-tahu kowe melok bento, hukum sholat mbok terap-terapno sesuai kelompok. Sholat yang jadi model itu, model jamaah tabligh, model rutin, model itu kan pergayaan dewe to nggih. Itu produk sejarah. Soalnya nak sholat itu kan iso nangis berat. Ngomong senengane santri anu kan ngoten. Dia itu lho, nak sholat to nangis. Lho apa ukuran sholat debat ora iso nangis. Apa nangis itu apa? Ukuran bener napa? Nangis. Ora sing sitok gak itu cuma minal itu. Ini terus dari ukuran-ukuran dhewe. Padahal jelas ukuran Quran itu aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Nah, khashi'un itu siapa? Itu jelas ukurannya. Idza dzikra wa wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alim ayatu zadadhum. Paham ya? Jadi kalau itu fatwa, ini penting teman. Jangan sampai identifikasi kebenaran itu karena kelompok, karena kita ini sudah lama sudah dibodoh hanya karena dibodoh hukum adat. Itu mau ke delok bener salah perkara, delok nama kelompok itu NU, Muhammadiyah, Wahabi, napa sih. Padahal kebenaran itu ada ukuran. Misalnya hajinya orang Syiah itu beda dengan orang Wahabi. Orang Wahabi beda dengan orang NU. Tapi haji yang benar itu yang gimana? Ini paman hajjal beda apa? Al-hajju asyurum ma'lumat. Paman faradhu fihi minal hajjal ya fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Haji yang benar adalah haji di mana haji itu akan melahirkan sikap tidak rafasa, tidak salah, wala fusuqa, tidak berperilaku fasik, wala jidala orang yang tukar. Jadi ciri utama haji yang benar adalah haji yang melahirkan sikap fala rafasa wala fusuqa wala jidala. Selesai. Tapi tahu-tahu kita dua standar seperti bagaimana sekolah KPIH. KPIH itu haji ini mager, ini rapati mager. Itu kepentingannya dia bisnisnya. Ini kan urusan marketingnya KPIH. Dengar dari pangeran itu haji yang ditombo, yang wala rofata, wala susuko, wala tidak selesai. Lah sholat yang benar piye? Sholat yang efek inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar selesai. Mun zaman saja anut kelompok apa anut pangeran. Mana kelompok yang mau tuh, nampun rokok, tapak nyapa di kelompok itu. Kenapa anut pangeran? Jadi sama ada pangeran. Kalau nggak hukum anut pangeran, jadi siapa di situ? Pangeran. Namun anut kelompok, siapa di kelompok. Ada fanatik NU, yang ngentas dengan rokok NU. Fanatik Muhammadiyah, fanatik ahli sunnah, yang ngentas uji. Yang kita ngentas itu akan rokok, itu rahmati Allah. Nah rahmati Allah itu dimaksud mantal lagi ya saw indahu illa bihi wala yasfauna illa limanir sudah. Itu pentingnya hafal Quran. Zaman hafal Quran itu tak bantu roh maknanya. Apabila sing hafal Quran takok ayat itu ayat berapa sehingga nanti kita sowan nang pengiran itu ini hukumnya. Ini apa? Hukumnya. Mereka sampai itu kesuwan di hukum adat itu kesuwan. Ini mau tahu-tahu identifikasi kebenaran itu atas nama firqah itu ekstrim betul, itu fatal betul, itu kecelakaan. Kok identifikasi kebenaran niteni wong bener salah, anut apa? Kelak. Padahal ciri utama tukaran tuh fakul firqah dan tukafirun, waso fayunab diulang, waso fayunab diulang bakal ngeritaan yang mengatas soko Allah. Fil akhirat ing dalam akhirat di mata tahun kelan apa kan dari hukum. Faida jimu kembali sapa Allah ing ngate alihi natasin mas. Ya ahli kitab ahli kitab alladzi tajadi wan nasara lan nasron.
Pada aku teman-teman teko ing sira kabeh sapa rasuluna sapa utusan kita. Muhammadun rupane Muhammad. Yubayinu ingkang jelasno sapa rasul. Yubayinu ingkang jelasno sapa rasul laku maring sira kabeh. Kafiron ing barang sing akeh. Lima sang perkara kuntung kang ana sira kabeh iku nyamarno sira kabeh. Deung Yahudi Nasrani, Rasul telah datang sing jelasno kafiron lima kuntung tekun. Patumu nanti kesini nyimpen sira kabeh. Minal kita disangi kitab. Ini kitab Taurat utai Injil. Ayat Taurat itu Taurat wal Injil adalah Injil. Ayat Tiroti ini ayat rajam. Wong dino kudu dirajam. Wong dino kudu dirajam. Sing mukson. Terus yang Yahudi merubah nak sing tokoh rasa dirajam. Kalau nak tokoh dirajam ketara dinane kok jatuh. Istilah-istilah. Masih fatilan sifat dirajam. Wa Quran kafir. Lan nyepura sapa Allah antasi dan sang kesalahan kematian. Ini dalika saing mengkono-mengkono kuntum tekuna minas. Fala yubayyin mengkoran jelas sapa Allah ing istilah kafir. Di dalamnya penalikane orang-orang itu ing dalam kafir maslahat. Ilah tido hukum kecuali melehno sira kabeh. Ilah tido hukum kecuali melehno sira kabeh. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Qad ja'a teman-teman teko ing sira kabeh. Qad ja'a teman-teman teko ing sira kabeh minallahi sang Allah pun nurun apa cahaya. Wa tenor iku nabi dan nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kitabun dan kitab, Al-Qur'an dan Al-Qur'an. Wa kitabun dan kitab, Al-Qur'an dan Al-Qur'an mujinun ingkang jelas. Wa kitabun dan kitab, Al-Qur'an dan Al-Qur'an mujinun ingkang jelas. Bayinun tegese jelas zahirin tuh. Yakin nunjukno bi iklan kitab ilmu kitab iklan tegese iklan kitab. Apa Allah. Man inggo. Kita bahangkan anut sapa man. Kita bahangkan anut sapa man ridwan ing ridane Allah. Di al-amanah gambare arep ento iman sapa man. Orang sing anut ridane Allah dikai hidayat ditunjukno bijelas salam ing pira-pira dalan keselamatan. Turu pasalama sing pira-pira dalan keselamatan. Turu pasalama sing pira-pira dalan keselamatan. Wa yukhrijuhum minal zulumati wa yukhrijulan nata'na sapa apa. Wa yukhrijulan nata'na sapa apa ing wong akeh. Mungkin kita baru dua ini. Minal zulumati sing pira-pira kesesatan. Ayo itu sudah dikasih kesesatan kefakiran. Ilanuri ditunjukna maring nur iman itu. Ini lanjut Allah ayat jadi dikasih pelawan bersama. Wayah silan nunjukna sapa Allah ing iman kita dari mana. Kira-kira maring dalam pertimbangan. Dalam sing disebut maksudnya budi sini Islam dikasih agama. Lapat kafara teman-teman kafir sapa alladzina qalu wa mengucap innallaha wal masih bin Maryam. Sak temene Allah iku kahanane Masih bin Maryam. Itu soal iki. Pikirane gawe sapa wong akeh ing Maryam, digawe ing Ibnu Maryam, digawe ilahan ing dunya. Wa hum al-Yaqubiyah. Ini kelompok Yaqubiyah. Pengedunika kelompok Yakobus ini. Itu sing meyakini Isa itu ainullah. Kelompok Yakubiyah firqah tentu kelompok menanasara sang menasara. Orang-orang yang meyakini bahwa Isa itu benar-benar Tuhan, benar-benar logos Tuhan. Itu ucapan ngene Muhammad, kul ngucap sira Muhammad, sama yang itu minallahi itu. Paman mangkote sapa itu yang itu iso nolak, iso memiliki iso nolak sapa man ayat saud, iso nolak sapa man. Minallahi sanging Allah sian ing jabar kita, sing perkara iki. Bisa barani pengiran apa dia ini nolak adab. In aro dalam mengesahkan sapa Allah ayu. Yang mengrusak sapa Allah al-Masih hamna Maryam ing Masih bin Maryam Maryam doe Masih bin Maryam. Wa man lan wong di ardi ka ing dalem bumi kualifikasi. Wong kok mbok anggap pengiran iki ya apa dia ini rusak iso nentang adab. Iki dewe apa? Wong kok mbok anggap pengiran, mbok dewa-dewa mbok anggap pengiran. Apa iso nolak azabe Allah? Cek Isa cek nduwoke cek waman silardi napa. Jadi pangeran tuh ekstrim. Sampai bayarno Isa dirusak. Dari pangeran Isa barang pangeran iki.
Setiap saat Allah bisa merusak diri Al-Masih ibn Maryam wa ummahu sak bloke lan wa man fil ardi napa. Iki jenenge waladu dia utus samawati wal ardi. Allah dengan keangkuhan. Kalau tak cerita ilmu angkuh. Jadi ini penting sekali. Allah itu punya sifat kibriya, angkuh. Angkuh itu tidak mau tahu. Ini disebut walahu kibriya utus samawati napa. Yang hadis kudsi disebut al-kibriya uridai wal azumati uridai. Keangkuhan ini ciri utama dari pengiran. Al-kibriya uridai. Keangkuhan ini ciri utama. Jadi pakaian uridai. Kenapa Allah lebih menonjolkan sifat keangkuhan? Karena manusia itu punya ciri. Sempurna titik itu seperti ini kayak pengiran. Uang kok sempurna titik itu kayak apa? Pengiran. Sejarah membuktikan ketika Fir'aun ora tau lara ya ngaku napa? Wong soleh-soleh bareng rasa murid akeh ya terus maslahat ora manfaat ora diklaim awake dhewe. Ki nek dadi kiai ora pati ngalim, ora nganti ikhlas. Iki kan ngono. Santri pinter baru kayak dijian. Sira pinter dari keluarga kok ndik nih. Dadi dene untung terus. Nah, misalnya kita santri saya misalnya sing pinter 100 dari barokah. Yang gagal sangat ngatus mesti lu akeh to dari keluaran iki. Jadi kita penak terus. Dosen 100 pinter dari barokah itu sing sangat ngatus bodoh. Mergo ora nurut iki. Mesti nek hasil kan mboten ngoten. Oke, nak pinter barokah itu bodoh salah metode. Yo. Siapa dulu kiainya. Tak bodoh hasil. Tapi wong mesti sepihak. Apik diakoni elek rapi aku. Nah, anak pinter dari hasil bijiane bapake. Bareng ra pinter mesti gak nurut enggak. Bapak kepingin itu menang terus. Mestinya nak hasil kan gak ngoten. Oke, pinter bijiane bapake. Nakal ya salah so. Bapake. Manusia itu selalu punya ciri seperti itu kenapa ketika Allah mengendikan menyangkut hidayah itu dengan keangkuhannya. Saking angkuhnya kesannya Allah itu gak sosial. Dulu ya si mayasa, dulu mayasa ada pengerat, ya si mayasa, dulu mayasa. Apa aku? Nggak ada hidayah mayasa, dulu mayasa. Ayo sak ya. Itu berapa kali Allah mengendikan begitu? Paham ya? Ya si mayasa, dulu mayasa. Itu orang asal usulnya karena manusia itu punya watak senang di Tuhan. Di Tuhan kan namanya di Dewa. Di uang di kelebihan sedikit itu semua di pengiran. Kalau gue kayak Rumanto di murid sawangannya mana melok. Orang melok aku mantun. Malah nak kalau gue malah saya juga. Jangan kalau gue terima jadi buruh. Mana lah enak. Mesti jadi kiai ngono. Kene iki ono hidayah to aku. Ora tak kiai aku. Ora ndek hidayah. Malah setengah setengah kok kiai kuwe ora. Muga kiai ora kuwe malah ape to ora ndek kiai sumber konflik. Ora iki. Dadi ki manusa ciri utamane seneng-seneng pahlawan itu. Konflik. Kita kula ngaten iki, umpama ora ikhlas. Wah, ora tak ulang aku ora jalan. Mestinya boten ngoten. Roh jalalan itu kan dadi ibadah iki. Nah ibadah orang sudah lalu, orang ngaji doa aku ibadah tetap ibadah, tidak apa-apa. Awang ikhlas kalau ngitung ngoten, ngaji doa aku ibadah yang ngaji. Orang ngaji misalnya baru ibadah, orang ngomong birul walidain ibadah, korupsi tahu pidato ibadah, hormat anak ibadah, hormat cucu ya. Tapi tahu-tahu karena kita punya kepentingan itu jadi kiai, umat enggak ngaji mau, tidak ibadah enggak gelem. Mereka orang gelem enggak, kita tahu jadi santri itu pinter. Mau ibadah nih butuh ngaji bahkan mata hasil. Kalau mau ibadah nih butuh gak ngaji bang. Mau itu kalau sakit tak rumah. Ya dar, kita ini kan dicepat nafsu. Nak pas umat tapi darah nih berwalidan ibadah, umat ibu loro ya ibadah. Tapi kan nak umat nafsu mangun. Di santri gak ngaji. Bocah bisa ibadah gak gini. Mestinya nak kau jujur kan, itu wae pas ngaji gue yang melakukan ibadah liya. Mas umat gue, pas umat kancane lo. Tapi karena kita didekat nafsu, senang ibadah sempat ngaji kan keren tuh, mesti ngrungokno semanto kan. Macam sawangane dituruti fatwa-fatwane kan. Tidak artinya kalau sampai menganggap ngaji itu krono ibadah, itu senang krono ibadah. Harusnya tidak perlu emosi, karena iso wae, ini sedang nggak ngaji, ya tetap sedang ibadah. Cuma bentuknya tidak bentuk ngaji.
Ini betul omongan tengah, ini nyata loh. Kecuali kita ngomong ngono terang tengah, lah gue elek. Nah, tentu saja ini untuk daerah santri. Ini kita nyata. Dari itu orangnya betul-betul romanto-romanto. Tidak cerita dengan pengajian. Asam, kadang-kadang pengajian ada masjid. Antus lawat ngomong ibadah. Jadi ini tidak daerah santri nak pengajian apa aja. Jika kira-kira tanggami tidak. Jangan orang ngaji, Pak ya ini iki. Lah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tangan-tangan iki bener. Asal niate gak sengak lho. Iki ilang kudu diwarai nak ibadah ora ngaji dene kok kudu roh. Bener asom? Sombong. Iku ciri utama manusia, bahkan suasana ngaji karepe kepen dipengirakno. Pasal jelas-jelas suasana ngaji ibadah. Paham ya? Ini penting. Sama nak jadi kiai, ana wong ngaji kan biasa mawon. Ngaji ibadah. Sing elek sih, sing gak ibadah. Terus sing gak ngaji keliru, soalnya ngaji tapi sedang ibadah ya, Pak. Ngaji ibadah. Sing elek apa Gus? Ora ibadah. Ora ngaji, soalnya ibadah liya. Ini tenan lho kula ngomong ini guyon. Ini ciri utama manusia. Sehingga Allah itu duka dengan keangkuhannya, termasuk keangkuhannya Isa bin Maryam dibayang ngomong, Isa nggak anggap pengeran. Setiap saat aku bisa merusak Isa. Kul sama yang menikulah tu minapoi se'an in aro da'i hidal masih habna Maryam wa umahu wa mansul ardi. Ini keluar cerita, keangkuhannya Tuhan demi tauhid. Tahu Nabi Isa untuk ibu itu disifati sederhana. Isa mbok arani pengeran. Pancen Isa wong apik. Wa umuhu siddiqah, ibune ya wong apik. Disipati mau apa? Karena ya kulani to'an. Dia doyan mangan. Dan ngerane kayak ekstreme. Sama arah aku loh di pensampean. Jadi pangeran kadang nyipati ngomong stop juga sederhana. Ben ora ndase cip. Momen ada di mau kiai, di mau ulama apa. Nabi kadang sederhana no. Apa? Dia ditanya non ate, Pak musik di kobok tapi disebut karena ya kulani doyan pakanan. Artinya apa? Ojo pangeran itu era Isa. Itu era Nabi Muhammad dibaleni. Ketika Nabi Muhammad kapundhut, sahabat tidak siap. Jenenge Nabi, aku mati kira siap. Apa meneh Nabi? Kira siap. Sampai ketika informasi nak Nabi kapundhut krungu Umar ngono pedang. Mangko Inna Muhammad dan mata. Kotok tuh ngono kok. Wong sembarane Muhammad mati, tak penggal sendiri. Innama yunaji rabbah kama yunaji Musa rabbah. Nabi sekarang sedang munajat mbek Allah kaya zaman Nabi Musa munajat mbek Allah itu 40 di. Jadi dianggap Nabi kabeh itu patok foto pati geni. Saking khususnya dengan Nabi Muhammad ora mati. Kecewa Umar. Ayo kamu Muhammad mati pateni ini lagi munajat kok nama Nabi Musa. Wah, apa orang wanita kabeh Umar itu mantan preman. Ibadah tenang. Akhirnya Abu Bakar rawi, terus mau ayat wa ma Muhammadin illa rasul. Qad khalat min qablihi. Itu istilah sederhana, apa imma ta'ukutila. In qalat ala atas. Muhammad ya rasul. Bayangane wae lek kabeh, apa imma, apa ora Muhammad mati atau dipateni terus kowe dadi gak iman. Berarti iman karena Muhammad. Apa nak Muhammad mati atau terbunuh apa imma ta'ukutila terus in qalat ala atas. Lah nek kowe iman karena Allah Muhammad mati lah kudu tetep iman. Ana saiki tak warai, kowe nak seneng ngaji krana Allah. Dia ini Gus aja lah seneng ngaji. Ana krana Gus kan sebenarnya nak seneng ngaji ganti kiai ya berarti kowe seneng krana aku, orang dhuwur makome. Ukuran makam dhuwur ora krana wonge, krana Allah. Krana Allah Taala. Jadi apa imata au kutilan qolatum ala apa gitu. Ngomong Muhammad mati terus jadi kafir meneh. Sopo diko dengan keangkuhannya. Wama yang qalib ala ajibai fala yudurruha. Ya ben kafirlah. Tak apa-apa aku dari pengen. Makane wama yang qalib ala ajibai fala yudurruha. Jadi sampai kafir. Gak bayani abdah fala yudurruha apa? Wasana bisa kirim. Nah, aku malu ngomong syukur. Mosok wong sing syukur matine Nabi diwales kan gak mungkin. Maksudnya itu muji imani wong krana Nabi Muhammad atau krana Allah Subhanahu itu Nabi Muhammad. Sampai disifati sederhana apa imata ukutia. Dalam banyak ayat Nabi juga dibegitukan sama Allah demi tauhid. Masa Allah nyifati Nabi dari Sayyidil Awal yang disifati mat
Inna kama yitun ya wa inna ma yitun mati temen mati ngomong ya mati. Itu penting sifat. Karena kalau ada dikek gede ya kudu dani. Dia aku manusa ya mati. Wong wis ayu seneng, rasul ya seneng debat isi. Ajane penting sifat-sifat ini penting biar tidak ada keangkuhan ketuhan. Dan itu yang akan diwariskan oleh ulama pada kita. Cuman aku ngomong ini dari tukangnya dia ya repot terus. Dan itu yang diwariskan oleh ulama kepada kita sebetulnya. Ini kalau baleni malih. Dan itu yang diwariskan ulama kepada kita. Dinku kita zaman mulai cilik nganti tuwek diwarai sifatnya Nabi, sidik, amanat, tabligh, tapi selalu menyisakan sifat jaiz. Ini ku al-arad al-basyar. Iya bahwa Nabi piyambak di sisi-sisi manusia. Mangan, minum, perang kalah, dungo rapati mandi. Itu tahu kabeh. Nabi ini Mekah di video-video dengan-dengan ya sebagainya untuk pemerintah. Dan ketok manusia. Itu ketok manusia itu penting. Sekali gak ketok manusia ini malah kecelakaan yang Nabi bisa dianggap pengen. Waduh gue dari kiai terlalu disakral lo atau bodor-bodor atau seneng gue. Gue disakral lo terus dianggap dungo kudu mandi kudu liwat gue. Malah sing rusak tau kan. Lah nek terus wis sak duwe. Ora tau sih. Gampang tuh. Terus saiki kowe kan ora penting kan. Lah merono kowe sono Islam. Tapi itu artinya demi tauhid itu banyak pencitraan-pencitraan yang menungso itu dibalekno sesuai al-a'rad al-basari. Sisi-sisi napa teman. Kan ini kalau sedang lebih, ini kalau tak cerita, ini kalau tak cerita. Wonten tiyang darani Gusmi ini wali, sisi tok darani Joko. Sisi tok darani Bahlim wali, sisi tok anti Bahlim. Gusur ngoten dengan. Kalau ini ada tamu sak mobil, takok iku aneh. Jawaban kula ya. Jenengan takok tenan kepengin ngerti apa takok malah umume wong rame-rame takok. Mesti itu Gusur, Bahlim wong gede-gede dan mbok takok. Mboten kesulat pengerti tenan. Tak jawab. Dia tak demisi keberatan tentang Gusur Bahlim karo pembiya. Apa nak Bahlim rawang suci terus Islam rusak, Gusur gak wong suci Islam rusak. Maksudnya jenengan ini menghormati Bahlim itu pasti. Mergo wong mukmin. Maksudnya mata aku wajib mukmin, agar pati gue wajib mergo mukmin piye kan? Gusur wajib hormati mergo mukmin. Dan aku diskusi berangkat pertanyaan ini karena mensucikan berlebihan sehingga semua citra negatif itu keberatan itu jenenge kira kata. Itu berangkat ke iman sendiri. Iya betul. Kita kan diam-diam sudah iman berat, iman berat. Nak Bahlim itu Gusur itu Gusbah itu Mustafa itu. Gara-gara kowe iman ngono itu keberatan ada citra-citra negatif. Jika aku bukan keberatan, itu sebab ujian duit, itu sebab ketuturan tuh. Itu keberatan. Dan akhirnya awak, itu kan salam dewe tuh. Salam dewe oleh iman berlebihan. Tapi nak iman enggak berlebihan itu berbeda. Aku harus dihormati wong mukmin. Sebagai Nabi, al-mukmin itu dihormati. Selesai kan? Dia rasa berlebihan. Lah NU itu masih menyisakan begitu. Sesuatu itu berlebihan orang. Padahal pas berlebihan itu melanggar syariat. Ya pas berlebihan itu melanggar syariat. Kayak Umar ketika berlebihan nyifati Nabi, sangu sucine Nabi kaya orang arah mati. Sampai wong sing darani mati wis dipancung. Itu keberatan. Wong sak hebate Nabi Muhammad kok dibeli bletek mati ini keberatan. Mana akhirnya Abu Bakar pidato dan itu akan dikenang sejarah. Abu Bakar pertama ngaliti mangka naya Abu Muhammad dan fa inna Muhammadan qad mata. Karena terjadi pidato Abu Bakar kan mangka naya Abu Muhammad dan fa inna Muhammadan qad mata. Wa mangka naya Abu wa fa inna wa hayyun la yamut. Nak nyembah Allah itu urip ora bakal mati. Sekali-kali nak kiai kita putus dia mau wong ibadah apik terus. Sing elek wong ibadah gantung kiai urip mati. Wani. Orang wani keluargane lah keberatan, soalnya kan gak disanjung to. Tapi nak dipuji kan keren. Bikin lurus ilang, srengenge do mati. Dunia setengah keren. Kan keren itu loh. Mergo disanjung kan. Itu tidak membina itu tidak membina ibadah. Mestinya bukan perlu ngotot. Ibadah itu keharusan. Jadi tidak bisa dengan ibadah karena gantung ke ruhen itu urip atau wis mati. Tidak urip cek mati kebutuhan ibadah kebutuhan manusia. Cek ruhen kecelakaan cek selingkuh cek orang ada pengaruh yang Islam. Sing ana pengaruh yang Islam ke ibadah atau ora ibadah.
Itu zaman Sayyidina Umar Abu Bakar mengalami. Jika apa Allah dengan keangkuhannya Nabi-Nabi disifati sederhana itu mau nyifati Nabi karena ya kulanit itu yang makan. Itu kan ekstrim kan. Malah Nabi Muhammad mengingatkan innaka ya mati. Tenang innahu mati. Kok sumpah lah Mas. Gue sebenarnya mati wong ini. Sing seneng gue mati, sing betul ya mati. Bodoh kowe lah sebenarnya mati. Ini bukan dalam rangka pelecehan jak ana asal usule. Mergo manusa itu potensi dituhankan, didewa. Sehingga perlu sifat-sifat sederhana itu perlu. Mulane kula sebagai wong alim seneng mawon kalau sampean nyifati kula didereng juga ngalim, beli manusa. Malah seneng kula. Sederhana kan enak to. Jadi ulama itu ringan-ringan. Kalau malah sering donga mek pangeran Gusti, mama kalau dadi ulama seneng. Di citra sing pas-pasan malah seneng. Aman secara tauhid. Meskipun gara-gara citra pas-pasan salam dan doa rapati akal. Tapi itu tidak masalah. Jadi sampai tauhid selamat. Panik zaman jadi dia itu nong. Selawani. Makam ulo sami. Malah makam keren lho. Mereka nak berlebihan, efeknya luar biasa. Secara tauhid efeknya luar biasa. Rasanya guyon tapi agama. Agama itu apa nih? Pengiran rawai tokoh, rawai nabi hidir, rawai agama apa nih? Mengenai mereka ini tadi disifati in aroga ayu likal mati kap namar yama wa ummahu wa man fil ardi nama. Ini kamu budak. Do pengiran ada, do anggap pengiran. Setiap saat tak rusak tak itu. Elah kata bercerita nong sisi yang ditunang memiliki sopa akad dari kain kono kafe. Walau kana al-masihu ilahan aqdaru alih. Walau kana lamun ana sopa al-masihu sopa Isa al-masih ilah itu pengiran. Lakon daro ini kuasa sopa Isa alaihi ingatasi ikilah. Walillahi lan itu kagungan Allah untuk samawati kerajaan pira-pira langit wal ardi lan. Wa malam perkara dina umar ing antarané samawat lan ardh. Ya kudu mal. Yang lugu menciptakan sop Allah mak perkara ya tau kang ngersane sapa wae. Kabeh maksud e wa jawa lan tulis ing atasan saben perkara. Sa aku kang ngersane sapa Allah ing iku kodirun kuat. Faqala Yahuduan Nasara nahnu abna wa abba. Faqala kang berpendapat ngomong sapa Yahudi lan Nasara Nasron. Iku lumin itu saben-saben Yahudi lan Nasara. Nahnu abna. Nahnu kita abna Allah. Kalau tak cerita, wali-wali sing kados ulama-ulama itu sesuatu. Kemudian panjenengan iki Hasan Iraqi. Hasan Iraqi ini ulama Mesir. Itu nak wonten tiyang sowan di Dungo seneng. Kowe di Dungo atau ning aku, kowe Dungo nang omah ketemu pengen. Karena masih banyak orang yang nyuwun saya begini manfaatno kondisi. Kali kados kula kan jenengan anggap guru jenengan alim. Dungo nak ra ngarepku sampe laman, ngrasa gak mau. Ibadah arah kuatu sama ngerasa gak pemenang nak sini jaga kiai terkenal wali gak kelemu ngerasa manjino ora tahu. Tapi efek dari itu kamu eling Allah kok ngenteni ketemu dia. Padahal ittaqillah haitsumakum kunta. Kowe kon eling pangeran ya setiap saat. Tapi gara-gara tradisi ini kita saksan akhirnya kowe eling pangeran benda sowan dia. Kene nang omah digagang. Dungo ning arep kiai nangis-nangis, pas dungo ning kamar dhewean munajat mbek pangeran rapati iso nangis. Akhirnya apa? Standar-standar yang bener dilanggar. Karena kita membiarkan adat-adat yang salah itu. Mestinya standar yang bener itu pokoknya wong mukmin dari kira wae masjid tulu-tulu cek pas dhewean ning kamar cek pas sampai dia. Jadi masih banyak. Kalau gak ada silsilah, dia Hamid Pasuruan tak terkenal banget. Dan kebetulan masih keluarga dengan saya. Jadi saya punya sanad di Pasuruan. Bapak saya itu murid dia. Karena Pasuruan kebetulan misalnya anda saya, jadi masih keluarga. Nah kebenaran Hamid muridnya banyak juga. Bahwa itu muridnya bahwa. Itu ketika beliau pas puncak terkenal, dianggap wali, dianggap alim, soal jalan. Hamid Pasuruan kan kayak itulah citra di masyarakat. Itu soal dia soleh nangis, mohon kami nikmati. Kalau Jawa nih, yai, lo terjadi pengiran nangis. Jawabannya nak kulo terus jadi nopo. Maksudnya Hamid nggak sih? Kulo nu soleh dia awak kulo piambak. Jadi takor kulo ilawo. Kulo nu sholat jamaah istiqomah berus Quran maksudnya ya tangguh awak aku dulu. Gara-gara terkenal soleh, wong kabeh tawasul lewat aku salam tembak nek ibu.
Tahu-tahu kan jadi transaksional. Misalnya kalau pulau ngeten nggih. Pulau ngalim krana takor bilawah, pulau mulang di krana takor bilawah. Tahu-tahu karena kesalian saya, gue terkenal ratau di rondo, di perawan, ratau motor di itu. Tahu-tahu gara-gara citra kesalian, malah untuk duit. Mereka dianggap soleh. Itu gue hamid nang. Akhirnya kok soleh pulau kok terus jadi duit kemana kan? Cara bahasa kasar soleh pulau akhirnya terus jadi duit. Nah, kalau kiai yang mana loh? Pertama kiai waktu jadi kiai, dia uji jadi dua tuh. Jadi dua, jadi gula, jadi macam-macam. Kemudian wajib pilkada, wajib politik, wah suaramu jamaah ngaji jadi konstituen. Dihitung perendah biro, tari kiai itu mati sakmene biro, nak mati sakrutin biro, dihitung panitia tim sukses dibanderol sesuai konstituen. Nah, tak kurang ajar tuh. Ini nggak jamaah tidak ilawo tenan. Nggak di mata pilkada dihitung konstituen. Dihitung dari kapasitas kiai ini level pengaruhnya. Itu nggak kan? Terus sampai Mbah Khalil dia ngomong salam diri. Nah, ketika jawaban salam diri terus jadi satu stres. Semua wali di tradisi jagat, memang tak didon ilmu wali. Tradisi jagat itu sebenarnya ciptaan para wali, yaitu sebagian guru mitos yang berlebihan, atau fokus atau mitos nebo berlebihan. Kemana periode jagat, periode mengembalikan al-arad al-jasa. Lalu sama rasa takut sedal. Aku balik ngambung dalam rangka jalan. Takut sedal takut. Rasa takut sedal. Pokoknya ngono secara ilmiah ngono iku asal usule. Lah nek kowe rasa jalan kowe jatuh beneran. Artinya kita kan enggak usah jalan citrane pas-pasan itu beneran. Ora usah liwat ya. Malah harus lulus berarti dhuwur kuwi ora usah jalan. Ora jalan. Tapi asal usulnya goten, kenapa orang-orang terkenal wali selalu punya perilaku aneh? Ini Gus Ud di Sidoarjo itu gurunya bapak. Dia Hamid Jambal darahnya Gus Ud itu wali. Nak wonten tamu. Ini Gus Ud. Bangkrut nanti yang jangan sengaja. Di Mas Pur kata sengertos. Nak wonten tamu. Dijari ibu. Jadi tak. Jika ada rata-rata tamu yang diperhitungkan dulu. Dari tamu 1.000 juga ada 50 tarung bulan. Untuk mulai dia, memang ini. Tidak ada 1. Oh, aku suka kabeh. Mau terkenal kamu jadi duit kudu kabeh. Sesuk wong mulai jajangga. Gus itu wali ta ora kok bulan duit. Tapi dia tahu lama tahunan dianggap apa? Wali. Sesuk ya kasih mamang to. Pas puncake wong mama. Ini di sana. Itu nanti Tuan Hamid pasti kan namanya menangis sampai itu. Ya Hamid tetap jual, itu jual. Aku wali Gus dari Hamid, aku wali itu. Betul itu balik dengan al-arad al-baza. Mana kok sampean-sampean itu malah wis tenang. Wis bataria betul. Sudah sangat bataria. Rata-rata nak duta sering nyaur. Nak mergawe bodonan. Rawang ayu dilalatan. Itu sudah sangat bataria. Artinya kowe ora perlu gugurno bataria. Perkara ora ono sing nyakralo. Tapi ini wow, demi sebuah tauhid, kepentingan tauhid itu memang ada perilaku-perilaku. Mergo nate kecelakaan Nabi Isa. Nabi Isa terlalu sembrono, omongan terkendali. Ditabuk pipi tengene wae ditabuk pipi ora tahu, ora dikasih. Sampai ke akhir dianggap penuh. Mana Nabi Muhammad ngendikan, Isa itu tapi nah aku Sayyidul Awal. Nabi malah bangga, aku Sayyidul Awal. Mengenai aku ya mangan ya kawin. Malah Nabi itu bangga. Aku ini aksakum billah. Aku wong paling takwa ning Allah. Wa atqakum billah. Sampe delok nek hadis-hadis Bukhari. Aku wong paling takwa ning Allah. Ini aksakum billah wa atqakum billah. Terusane Nabi sederhana, "Wa ani atazawajun." Bisa wis menawa ya rapi. Wa aku lama aku ya mangan daging. Wa asum wa uftir. Aku ya poso ya muka. Jadi Nabi malah bangga ngetokno basariyae. Bangga. Karena Nabi ini misi utama seorang nabi adalah da'anas ila tauhid. Wong dibalekno ning tauhid. Ora kok dikon kuntus ning ndekne. Delok aku menungso nyatane butuh kawin. Butuh kawin lho, ora butuh itu rapi-rapi butuh. Tapi kan salah to. Selain Nabi, werani atas jawabun bisa. Aku ya kawin. Wah, zaman kan wali anu seneng wis. Ora begini senenge ya susah to.
Tapi apa intinya? Kenapa Nabi itu menjadi Sayyidil Awalin? Justru karena basariah. Isa udah gagal. Mereka terlalu menonjolkan sakralitas. Akhirnya kecelakaan dianggap penting. Nabi Muhammad dengan segala basariah malah jadi Sayyidil Awalin. Dibacari Nabi bujune akeh. Mangan wis ora tinggi, donga wis kadang ngobrol. Maksudna wong kadang ramah. Itu malah menjadikan beliau Sayyidul Awalin. Kalau tiang alim ngerti contohnya, men percaya barang aku nak aku roh contohnya, dan ini mutakhir. Nabi nanti masuk nawasi. Nabi sangat mencintai Sayyid Hamzah. Ketika ngerti Sayyid Hamzah dibunuh oleh Wahsy, Nabi masuk no. Wong ini kurang arah bejo. Mosok pamanku, Saifullah kok dipateni. Wong nganti mateni kekasih, wong ini kurang arah bejo. Malah ayat turun, lai salaka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Mas urusan laknat melaknati ora urusan. Iku urusan pengiran dari pengiran. Lai salaka minal amri laknat melaknati ora urusan, ponis-ponis itu ora urusan. Tenang. Wahsy sing mateni Hamzah malah paring iman ke pengiran. Padahal wong sing kena pasite Kanjeng Kemudian gue temuan dia, itu maksud saling semua kalau orang Arab baru kenteng. Wahsy itu dipasutno Kanjeng Nabi. Malah diparingi iman mbek pengen. Wes ngono dadi asbab nuzul la salaka minal amri. Ora urusan amat soal hidayah soal. Cuma ngopos Abu Thalib. Nabi itu sangat ingin Abu Thalib itu iman. Iya betul. Semua sejarah sepakat sangat ingin Nabi Abu Thalib iman karena yang nopang yang macam-macam. Tapi Allah malah nurun ayat innaka la tahdi man ahbabta walakin huwa yahdi man ya tak meneh. Mas ya ra iso pepe mbok senengi terus untuk hidayah. Ya betul. Apa mbok takdiri berarti Nabi dongane ngobos. Laknate ngobos ndak masalah itu, justru itu yang menjadi keunggulan Nabi. Yaiku ana al-arat al-basariyah sisi kemanusiaan bahwa Muhammad itu yang menungso. Nyatane semua karepe ora mesti terkabul. Anak gue ora. Nyifati kehidupan nak dungane kafir. Malah orang tengah ngopos iki malah jos. Lah kowe wis ngopos berarti ya jos. Lagi tenan dulu yang karuan kita tahu nyata Abu Thalib iki mboten. Sejarah sepakat sangat ingin Nabi itu ngimano Abu Thalib. Tapi malah ana ayat innaka la tahdi man ahbabta. Waliane Nabi sangat benci Wahsy karena qatilu Hamzah membunuh Hamzah. Malah Wahsy diparingi iman. Ini urusan ngobos itulah al-arat al-basariyah. Justru karena Nabi itu sering ngetok basariyah. Wong tetap ilang kok. Wong tetap napa? Ilang. Nah, tetap ilang itu sing intine dakwah. Akhirnya kasil gak anas ilang. Akhirnya Nabi malah lulus jadi Sayyidul Awalin balas. Nah aku yang aku terkenal dia lho, sebelum ngobos gak pantas. Berarti aku kepengen citraman terus lagi. Berarti dia menjaga citrama awam tuh, sebetulnya jaga pengen. Nanti jaga pengiran kan ini, dia tak itu mau bermanjura terserah pengiran itu gosok tuh. Aku ada mau masalahan dungo. Jadi sederhana kan. Tapi jadi ini dungo ini mati, tapi ya dungane mati, semati. No pengiran norati. Tinggal kalau nu nanti tertarik, nanti kiai ngalim dekat. Uraan tapi asli itu angan-angan nggak benar. Kita nu kan kodok ora iso dirubah model kaya Mustafa Rukin dengan ilmu tauhid. Jadi kodok ora iso dirubah. Wis diputusno apa nek Mahfud ditulis ora iso dirubah. Muga kadung garing. Sale kaya Rukin ditulis video ora iso Mustafa tulis kiri ora iso kodok ora iso dirubah. Mergo dari ditulis nek Mahfud ora iso dirubah. Nasibe wong ditulis lan ora iso rubah. Iki cita ek. Semono wae rubah. Ora ana rubah. Mboten saged, jenenge kodok iso dirubah. Lah iya nek dirubah kowe, sing rubah apa ya. Terus diwacana ayat yang kuwa ma yasau wa yasid. Yang ku iso buset sapa Allah ma yasau wa yasid lan iso netepno. Sing maksude ra iso nak kowe, nak apa ya. Jadi maksude kodok iso dirubah kowe, lan apa santai maon. Iki jenenge yang kuwa Maya tahu apa? Wajib wa ingkahu umul kita pala mulai maknani yang kuwe nak wae santai ae. Paham ya? Jadi banyak tradisi. Jadi di ulama janji ini istirahat ngajeng mengaji malih. Aku rasa istirahat nak dilibatkan ini. Dari Imam Syafi'i itu tanggal sing ngantuk sing ganjil. Jadi Lailatul Qadar dalam mazhab Syafi'i ini 10 terakhir. Dia tanggal 20 10 terakhir. 10 terakhir sing arjahal autaruhu.
Jadi selikur, selawe, 17 sama likur. Mungkin muni arjaha itu sing autaru. Muni sing wah arjaha itu selikur buat 17. Ana sing ora muter selikur. Udah nebak kita tahun tuh. Ada tahun tuh orang persis. Jadi orang musibah kita pakai kita wali, yang menang wali. Mulai terus yo, pokoknya arah selikur Pak. Ya udah paling mirip. Kita itu selikur ora tahun tuh. Aku malah orang persis. Bener sih, tapi kan mau orang persisnya malah alarot al-basa. Justru itu tambah subur, kita menu sana. Ini semacam